Salam saudara, bagaimana kabar Anda dan keluarga? Harapan saya Anda dan keluarga ada dalam keadaan baik, karena kasih Tuhan selalu menyertai. Program Aku dan Dia saat ini akan membahas tentang Yesus yang kasih dan hikmatnya mengajar kita untuk hidup dalam jalan-jalannya. Selamat mendengarkan. Siang itu ketika melihat anak laki-lakiku memindahkan sepeda motor yang biasanya dikendarainya ke halaman depan rumah kami, aku teringat masa-masa kecilnya ketika ia masih baru saja belajar naik sepeda. Ia masih sangat kecil waktu itu, usianya sekitar 3 atau 4 tahun. Tetapi karena teman-temannya sudah bermain sepeda, ia juga meminta dibelikan sepeda. Tentu saja sepeda yang kami beli untuknya adalah sepeda mini yang kecil juga. Tetapi bahkan sepeda mini yang kecil itu masih terlihat besar baginya. Beberapa kali ia terjatuh ketika mengendarainya dan ia harus bersusah payah untuk berdiri lagi dan juga mendirikan sepedanya. Naluri keibuanku merasa bahwa ia harus langsung ditolong setiap kali terjatuh. Aku bahkan beberapa kali meminta suamiku untuk menolong anakku itu. Namun suamiku tidak selalu mau langsung menolong. Beberapa kali ia bahkan membiarkan anakku itu berjuang dan berusaha. Suamiku mengatakan bahwa saat itu adalah saat yang sangat penting bagi anak laki-laki kami untuk belajar sesuatu yang tidak akan pernah bisa dipelajarinya dengan cara yang lain. Ia tidak akan bisa belajar naik sepeda kalau hanya disuruh membaca buku tentang sepeda atau menonton orang bermain sepeda. Ia juga tidak akan menjadi mahir naik sepeda kalau setiap kali ia mau naik sepeda, suamiku harus memeganginya. Untuk bisa mahir mengendarai sepeda, maka anak laki-lakiku itu harus berani naik ke atas sepedanya, mengayuh pedalnya, dan belajar menyeimbangkan dirinya di atas sepeda itu. Kadangkala itu berarti ia harus terjatuh. Kadangkala ia harus terluka. Tetapi selama ia melakukannya dengan benar, maka semua luka dan jatuhnya itu akan menjadi pengalaman yang membuat ia lebih mahir lagi. Dan memang, tidak lama kemudian anak laki-lakiku itu bisa mengendarai sepedanya dengan baik. Lalu sekarang setelah menginjak usianya yang sekarang ini, anak laki-lakiku bukan hanya bisa menuntun sepeda, tetapi ia juga sudah mengendarai sepeda motor dengan hampir tanpa masalah sama sekali. Aku tahu bahwa Yesus Tuhan yang sangat memahami keadaan hidupku juga menghendaki agar aku belajar untuk menjadi semakin dewasa. Ia mau agar aku bisa mempelajari bagaimana menjalani kehidupan yang seturut kehendaknya. Bukan hanya melalui dari orang-orang lain, tapi juga dari menjalani kehidupan itu sendiri. Aku ingat sebuah peristiwa yang dialami oleh para muridnya ketika mereka harus menghadapi masalah kehidupan mereka. Firman Tuhan menuliskan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Aku yakin
bahwa Yesus, Tuhan yang Maha Tahu itu, sudah tahu bahwa akan terjadi sesuatu yang luar biasa di danau itu. Ia juga tahu bahwa perjalanan yang akan mereka lalui itu akan menjadi perjalanan yang terasa menakutkan dan juga menimbulkan kepanikan bagi para muridnya. Tapi ia tidak menyuruh mereka menghindari perjalanan itu. Aku membayangkan mengapa Yesus tidak mengajak mereka melalui jalan darat saja yang lebih aman, atau mengapa Yesus tidak mengajak mereka mencari jalur yang mungkin tidak akan terdampak oleh angin badai dan gelombang besar di danau itu. Bahkan aku yakin kalau dia mau, Yesus bisa saja langsung memindahkan para muridnya ke seberang, ke tempat tujuan mereka, sehingga mereka tidak harus bersusah payah mengadakan perjalanan itu. Aku juga sangat yakin bahwa Yesus Tuhan yang Maha Kuasa itu memiliki kuasa penuh atas semua yang terjadi di alam ini. Di dalam kisah ini, ia tidak harus mengeluarkan jurus apapun untuk menghentikan angin dan meredakan badai. Ia juga tidak harus dibantu oleh siapapun atau memakai alat apapun untuk membuat danau itu menjadi teduh sekali. Ia hanya perlu mengucapkan perintah kepada angin dan danau, dan semuanya menjadi teduh. Aku juga membayangkan kalau ia Maha Tahu sehingga ia tahu bahwa di dalam perjalanan itu mereka akan menghadapi badai yang mengerikan. Kalau ia Maha Kuasa sehingga ia bisa menghentikan badai dalam sekejap saja, lalu mengapa ia tidak mencegah saja angin dan badai itu sebelum terjadi? Dalam keterbatasan pemikiranku, pasti aku akan memilih hal itu. Kalau mereka tidak harus menghadapi badai itu, bukankah para murid bisa mendapatkan kesempatan yang lebih banyak untuk melakukan hal lainnya? Mungkin mereka bisa memakai waktu itu untuk mendiskusikan pelajaran yang disampaikan oleh Yesus di sore hari itu, atau mereka bisa memakai waktu untuk saling bercerita. Atau paling tidak, mereka bisa memakai waktu itu untuk mendapatkan istirahat yang cukup. Sehingga ketika mereka sampai ke tempat tujuan, mereka sudah ada dalam keadaan yang fresh, segar, dan kuat untuk dapat melakukan tugas dan pelayanan berikutnya. Namun, semakin aku membaca kisah ini, semakin aku mengagumi kasih dan hikmat dari Yesus. Tentu saja ia bisa melakukan semua itu. Ia bisa membawa para murid melalui perjalanan yang tidak terdampak oleh badai. Dan ia juga bisa mencegah badai itu sehingga badai itu tidak akan mempengaruhi perjalanan mereka. Tetapi aku melihat bahwa ia tidak melakukan semuanya itu karena kasih dan hikmatnya yang sangat besar. Di dalam kasihnya, ia mau agar para murid mempelajari sesuatu yang tidak akan pernah mereka pelajari kalau tidak mengalaminya sendiri. Kalau perjalanan itu tenang dan tidak menakutkan, para murid akan berpikir bahwa semua itu memang terjadi karena pengalaman dan keahlian mereka sendiri. Bukankah beberapa orang dari antara mereka adalah nelayan-nelayan yang sangat berpengalaman? Maka wajar sekali bahwa mereka bisa melalui danau itu tanpa hambatan sama sekali. Karena memang itulah keahlian mereka yang sudah menjadi pengalaman mereka selama bertahun-tahun. Sebelum mereka memutuskan untuk mengikut Yesus. Aku bahkan membayangkan bahwa mungkin ada di antara para murid yang merasa bahwa mereka bisa menolong Yesus dengan keahlian dan pengalaman mereka. Bukankah mereka yang mengatur jalannya perahu mereka dengan keahlian mereka? Sementara mereka memberikan kesempatan kepada Yesus untuk beristirahat dan tertidur lelap. Kalau dilihat dari kacamata manusiawi, bukankah itu berarti para murid memang menolong Yesus? Aku bersyukur bahwa Yesus sangat mengasihi mereka dan ia mau agar mereka belajar untuk percaya bahwa ia adalah Tuhan yang menguasai
dan mengendalikan alam ini, bahkan pada masa-masa badai. Aku bersyukur karena melihat bahwa Yesus tidak memerlukan pertolongan para murid, tetapi justru para muridlah yang disadarkan bahwa mereka yang membutuhkan pertolongan Yesus. Semua pengalaman dan keahlian mereka menjadi sia-sia ketika badai dan gelombang yang menghantam mereka menjadi semakin kuat. Dan saat itu mereka belajar untuk menyadari bahwa mereka membutuhkan pertolongan dari Yesus, Tuhan yang berkuasa atas badai dan masalah mereka. Di dalam kasih-Nya, Yesus mengajarkan bahwa para murid bisa mengandalkan Dia, bahkan pada masa-masa yang diliputi oleh kegelapan, oleh badai, dan oleh gelombang yang dahsyat. Aku percaya bahwa Yesus masih melakukan hal yang sama kepadaku, dan mau aku meyakini bahwa aku yang memerlukan pertolongan dari-Nya yang Maha Kuasa. Ketika aku melakukan pelayanan, ketika aku mengerjakan kebajikan, ketika aku memberikan persembahan berupa apapun dan tidak sedang menolongnya, karena Ia Maha Kuasa. Ia yang justru selalu siap untuk menolongku menghadapi masalah hidupku. Ia juga tahu bahwa seringkali aku harus mengalaminya agar bisa belajar kebenaran ini. Dan satu hal juga aku yakin, di dalam hikmat-Nya, Ia tahu kapan waktu yang tepat untuk menolongku. Ia akan membiarkan aku mengalaminya agar aku bisa belajar akan kasih dan kuasa-Nya. Tetapi Ia tidak akan membiarkan perahu kehidupanku tenggelam. Ia akan menolongku dengan cara yang tepat pada waktu yang tepat juga. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak. Perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus Kristus yang di dalam kasih dan hikmat-Nya mengajar kita melalui pengalaman hidup kita. Dengan pengalaman itu, kita bisa diajar untuk menjadi kuat dan sekaligus berserah kepada kekuatan-Nya. Kalau Anda ingin memahami lebih banyak tentang apa yang Tuhan kehendaki melalui masa-masa sulit yang sedang Anda alami, atau Anda ingin didoakan, Anda dapat menghubungi kami lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Pertolongan-Mu dalam hidupku.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.